Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Abai Husni Amrullah, channel yang membahas tentang cerita menarik dari orang-orang sekitar yang pastinya sangat bermanfaat dan ada ilmunya. Tapi sebelum kita membahas mengenai eh, pembahasan kita malam ini, jangan lupa selalu dukung channel gue ini dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pencinta alam. Sebelumnya kita membahas tentang di channel-channel sebelumnya membahas tentang manajemen pendakian. Video-video sebelumnya. Oh iya, Channel siapa lagi? channel siapa lagi? Banyak channel nanti kita. Video sebelumnya. Video sebelumnya itu membahas tentang pendakian, tentang naik gunung, tentang alat-alat gunung, tentang apa namanya packing. Kita membahas tentang itu semua. Banyak lah ya. Nah, cuman untuk kali ini kita membahas mengenai tentang pecinta alam. Jadi buat kalian biasanya kan kalau di kampus-kampus ya, untuk kali ini sepertinya video kali ini kita membahas mengenai kalian yang mahasiswa-mahasiswa nih yang ikut-ikut untuk pecinta alam. Nah, ini kita akan membahas mengenai itu. Tapi ada hubungannya sih sebenarnya ya, Iya. sama video yang sebelum-sebelumnya itu ada Iya. hubungannya. Karena yang nggak beda jauh juga mengenai Masih teralur ya. Hah? Masih teralur. masih Iya, masih sama ya? masih sama. Masih sama. Jadi masih bersangkut paut lah sama video sebelumnya karena pastinya ada yang dibawa ya tas keril juga, tenda juga Betul, gitu. betul. Ya mungkin ada bedanya sedikit ya kalau kemarin kan mengenai pendakian harus persiapannya seperti apa. Nah, ini mengenai pecinta alam. Nah, kita akan membahas itu apakah sama alurnya seperti kemarin di video sebelumnya. Tapi sebelum kita membahas itu ada dari sponsor, selalu gue ucapin terima kasih dari sponsor Warkop HD. Kemudian ini bukan kebetulan ya, memang kita kontennya di sini di Warkop HD. Dan dari Kopas Singkatnya juga, yaitu sewa alat camping Jakarta Utara. Ada Instagramnya seperti biasa, nanti gue taruh di deskripsi, ada di bawah di deskripsinya ya, langsung aja bisa dilihat. Dan buat kalian yang mau belanja juga nanti ada linknya, toko oren ya. Kemudian ada kaos A2O. Untuk Instagramnya namanya Kaos Alam, itu juga nanti gua taruh link tautan linknya ada di deskripsi. Bisa dilihat aja nanti di bawah ya. Bisa nanti di situ. Oke, kita langsung aja nih mengenai pecinta alam. Nah, ini kita tahap awal dulu aja, Kron. Ya. Nah, ini untuk narasumbernya seperti di video yang sebelumnya, yaitu dengan Kak Supron. Dan dia juga di kampus katanya anak Mapala, bukan anak emaknya atau bapaknya. Anak Mapala. Pernah mengikuti Mapala. Oh, pernah. Pernah ngikutin Mapala. Ya. Nah, kita langsung aja tanya mengenai Mapala. Sebenarnya Mapala itu kegiatan apa sih? Mapala itu kan yang jelas pencinta alam. Cuma yang kita pertanyakan kegiatannya seperti apa sih? Ya, sebelum kita membahas tentang, pasti yang udah jelas pasti naik gunung. Iya. Dan barang bawaannya pasti nggak beda jauh dengan pendakian biasa. Nah, itu nggak beda jauh. Cuma yang kita pertanyakan Mapala itu seperti apa sih? Gitu loh ya guys ya. Nah, ini langsung aja. Sebelumnya kita kan flashback dulu nih Kak ke tahun-tahun sepuh ya. Mapala itu terdiri di tanggal 18 Oktober 19 Terdiri. Iya, berdiri. Pertama kali berdiri tanggal 18 Oktober 1953 untuk di Indonesianya yang resmi. Yang pertama kali itu namanya PPA, Perkumpulan Pencinta Alam. PPA. Iya, sama salah satu
sepuh ya kita ibarat tuh, namanya Bang Awibowo ya, saya masih ingat Awibowo. Terus ada juga namanya Bang Su Honggi, kalau salah ya teman-teman bisa tulis di komen. Su Honggi juga salah satu pendiri PPA pertama kali di Indonesia, Tahun berapa tuh? 1953. 1953. Iya, berarti setelah Indonesia merdeka ya. Indonesia Merdeka 45. Iya kan, setelah Indonesia merdeka kan baru bangun. Berapa tahun Indonesia Iya. Merdeka baru? Iya, terdirilah namanya pencinta alam itu PPA, pertama Perkumpulan Pencinta Alam. Oh, jadi perkumpulan doang. Iya, perkumpulan dulu. Nih orang-orang anak-anak kuliah, pertama kan itu Mapala kan. Anak-anak kuliah yang benar pengen organisasi. Biasanya organisasi kan di kampus kan kayak ikut himpunan-himpunan segala macam kan, hima. Nah, tapi ini pengen dibikin organisasi yang bisa berkaitan langsung di luar dengan alam. Maka terdirilah namanya PPA, Perkumpulan Pencinta Alam. Oh, jadi pendirinya dua orang. Ya, salah satu pendirinya. Salah satu Ya, pendirinya. kalau Kak Subhinggi ini salah satu pendiri di UI. Kalau PPA ini itu pertama kalinya itu dibangun di Jogja, Perkumpulan Pencinta Alam ini. Oh, pertamanya ada di Jogja berarti. Iya, Abang Awibowo. Nah, pertama kali dibangun di Jogja tahun 1953 tadi. Oke, terus? Niatnya itu bikin pencinta alam itu ya tadi yang pertama, ada orang-orang mahasiswa, anak-anak muda pengen main alam, pengen apa ya, naik gunung, pengen tahu tentang alam, tapi nggak punya akses. Nggak punya akses yang pertama, yang kedua nggak punya relasi, mau naik sama siapa nih gitu kan. Biasa kalau cuma bilang naik gunung dong, mereka bisa kan berangkat, tapi kan biar namanya itu kan pengen naik sama siapa nih. Nah, terbangunlah PPA ini, pendiri pencinta alam ini membangun. Jadi anak-anak muda ini kalau pengen naik gunung yang ngumpul di situ tuh, PPA ini gitu terbangun. Dan berjalannya waktu PPA ini mempunyai program kerja atau terjadwal lah, punya jadwalnya kayak besok kita mau gunung mana gitu. Hanya pengen naik gunung aja pada saat itu kan, naik gunung. Tapi berselangnya waktu itu organisasi ini malah ikut serta dalam berbagai macam-macam, salah satunya kemanusiaan. Kayak terjadi gempa di mana atau malum lah ya, namanya di Warkop ya kan? Ya kan? Pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Nah, Terus? Yang ikut kemanusiaan, terus ikut kayak misalnya ada bencana, dia ikut serta tuh. Nah, lama kelamaan akhirnya terbangunlah beberapa program-program terjadwal seperti kayak pembelajaran segala macam. Jadi pertamanya hanya pengen naik gunung, tapi di situ membangunlah anak-anak pengen kemanusiaannya itu terbangun organisasi yang teratur. Oh, terus tadi kan lu bilang ya disampaikan akses, maksudnya akses apa? Aksesnya ini kayak misalnya pengen naik gunung, tapi nggak punya ini relasi nih. Misalnya kakak nih pengen naik gunung, kakak dulu kan ibarat lah kita orang dulu nih, tahun balik kita flashback ke tahun 53 kan, kakak pengen naik gunung, saya juga pengen naik gunung nih. Nah, kakak pengen naik gunung, kakak nggak kenal kita nih. Akhirnya kan kakak pengen nyari akses kan, pengen naik gunung sama siapa sih? Gue pengen banget nih naik gunung ini. Oh, berarti aksesnya bukan akses dalam artian kayak petugas petugas di pegunungannya gitu. Enggak. Aksesnya maksudnya itu adalah akses relasi. Iya gitu. Jadi misalnya akses relasi dan akses kemampuan gitu. Misalnya kakak punya kemampuan di gunung itu, kakak nih bisa masak pakai nesting segala macam. Saya bisa bawa keril misalnya kan. Bisa bawa keril yang isinya bisa berat segala macam, tapi kakak nggak bisa. Begitupun saya nggak bisa masak nih. Akhirnya kita punya akses sama-sama orang yang menyukai di bidang tersebut. Jadilah perkumpulan itu, organisasi. Jadi sama-sama yang pengen naik gunung bareng. Iya. Terkumpulan nama pecinta alam. Iya, terkumpulan nama pencinta alam. Jadi satu pencinta dan alamnya kan. Pencinta itu kita manusia, alamnya itu alam yang saat itu kita jelajahi gitu. Oh gitu. Jadi orang-orang yang menjaga, salah satu orang-orang mahasiswa yang menjaga dengan alam, terjaga dengan alam. Gitu. Sampai saat ini berarti di semua kampus banyak ya Mapala. Bahkan bukan semua kampus ya. Sekarang itu yang terdeteksi itu sama kita dan kita tahu, bahkan Sispala sekalipun, ternyata Mapala ini bukan hanya di bidang mahasiswa aja,
Tapi di sekolah-sekolah kayak SMA, SMK segala macam, siswa-siswa itu banyak juga yang bikin sispala, Siswa pecinta alam. siswa pencinta alam, bukan hanya mahasiswa lagi tapi siswa. Jadi di sini kan Tapi udah, apa nggak penuh resiko Kron kalau untuk siswa? nah, penuh resikonya makan gitu. Nanti kan di program kerjanya itu mereka terlatih. Yang namanya kan mereka kan pencinta alam kan, bukan perusak alam. Jadi mereka dilatih dulu nih sebelum mengenal alam, apa sih hukum alam, apa sih yang namanya kejadian yang tidak terduga di alam. Kayak di video-video kita sebelumnya kan kita ngebahas tentang itu semua. Itu dipelajarin ketika mereka masuk di sebagai siswa ini. Oh gitu. Iya. Jadi ada programnya, berarti programnya pengenalan pertama dulu, Hmm. baru abis itu mungkin pengenalan alat atau gimana? Iya, biasanya perkenalan alat ini loh, alat gunung ini. Misalnya kayak saya pernah ikut serta dalam memberi materi di siswa pencinta alam. Itu kita pertama kali datang dan mengenal demo ekskul waktu itu ya. Itu kita bawa alat gunung dan kita kasih tahu nih sama siswa-siswa pencinta alam, kita kasih tahu ini loh, ketika kalian camping, ketika kalian pendakian gunung, ini kita buka alat-alatnya, kita kasih kenalin ini tenda apa yang buat kapasitas yang untuk ini naik gunung seperti ini segala macam, kita pelajarin itu sama mereka gitu. Bahkan teori-teorinya kita juga pelajarin segala macam. Tapi kalau untuk aturan sendiri di Mapala ada nggak sih Kron secara nasional? Secara nasional itu Mapala itu punya moto kan, setiap organisasi punya moto aturan. Ada motonya. Ada motonya, jangan pernah ngambil apapun kecuali gambar, jangan pernah ninggalin apapun kecuali jejak, dan jangan pernah merusak apapun, jangan pernah merusak apapun kecuali waktu. Gitu. Itu moto. Membunuh apapun ya, membunuh bukan merusak ya teman-teman, membunuh apapun kecuali waktu. Moto pencinta alam. Itu dari dulu motonya itu. Dari dulu. Dari pertama apa? Pertama Berdiri. kali ya berdiri. Yang lebih banyak dikenal orang itu sekarang itu, makanya kalau pengen di tempat camp itu biasanya sering tulis tuh, jangan tinggalin sampah Iya, biasanya ada tuh. ya kecuali jejak kan, jangan tinggalin apapun kecuali jejak segala macam gitu, karena terurai sama alam itu sangat susah. Untuk sampah-sampah plastik bisa berpuluh sampai ratusan tahun sendiri. Oh. Gitu. Berarti emang sebenarnya kalau anak ikut pencinta alam itu diajarin sejarah dulu ya? Diajarin kenal dulu. Biasanya lebih kalau untuk dapur ya, biasanya itu lebih ke sejarah di organisasinya mereka dulu. Untuk dapur maksudnya gimana? Masak? Bukan dapur masak, dapur organisasi mereka gitu. Biasanya mereka ngenalin kayak pencinta alam A nih. Mereka ketika punya siswa, dia akan ngenalin pencinta alam A ini terdiri dari ini segala macam gitu. Terus kampus lain juga begitu. Misalnya pencinta alam B, dia akan menceritakan kisah pencinta alam terdiri dari itunya mereka dulu. Baru mereka akan mengenalkan sejarah pencinta alam terdiri pertama tuh dari segala macam, segala macam. Oh, jadi di kasih materi tentang sejarah. Iya, dikasih. Sebelum ke alat berarti ya? Iya, sebelum ke alat itu mereka ngenalin sejarah organisasi udah pasti ya, karena itu kan udah bentuknya organisasi mahasiswa pencinta alam dan Sispala gitu. Tapi kalau mengenai organisasi Mapala, kayak ini kan kayak contoh nih Kron ya, Paskibra itu kan ada organisasi sampai nasional. Iya. Terus kayak Pramuka ada sampai nasional, kayak PMR ada sampai ke PMI kan. Betul. Nah, kalau untuk Mapala sendiri ada nggak sampai ke situ? Biasanya ada. Biasanya. Bahkan ada. Ada. Salah satunya adalah panjat tebing. Panjat tebing itu. Iya, panjat tebing. Panjat tebing itu salah satu termasuk dari bagian pencinta alam. Oh. Iya. Banyak anak-anak panjat tebing itu ya terlahir dari mereka Sispala atau Mapala, sekarang itu jadi atlet. Terus yang dayung itu juga sama, terlahir dari organisasi pencinta alam, bahkan sampai tingkat. Oh, berarti di pencinta alam itu nggak materinya ada panjat tebing, iya, ada dayung juga. Iya, itu bagian program-program mereka gitu kan. Banyak itu pencinta alam materi dalam itu. Panjat tebing lah, ada lagi mendayung, terus ada lagi kayak terjun payung, itu termasuk dalam pencinta alam. Gitu, jadi bukan sekedar cuma naik gunung doang ya? Bukan sekedar naik gunung, kemah. Iya. Berarti beda ya sama kemarin yang kita bahas di video sebelumnya ya. Kalau pendakian kan berarti hanya sebatas dia daki sampai puncak, bahasanya kalau
sampai puncak itu summit ya. Iya, summit. Summit habis itu turun lagi. Betul. Nah, tapi kalau pencinta alam diajarin semua nih materi-materinya segala macam. Bukan hanya naik gunung, bahkan pencinta alam itu terlahir itu mereka itu bahkan mengenali kepada siswa mereka itu dari titik nol. Maksudnya? Titik nol MDPL. Titik nol MDPL adalah laut. Kan pantai. Sisir pantai itu kan titik nol MDPL. Di atas permukaan laut. Sampai mereka ke titik tertinggi MDPL. Gitu loh. Oh, jadi pertama itu pasti setelah materi dibawa ke pantai dulu. Iya, praktek itu mereka tuh dari titik nol MDPL. Seharusnya ya. Itu dari pinggir laut segala macam. Iya, pinggir sisir laut. Artinya kan titik nol. Berarti campur dong ke masalahnya di perumahan warga. Iya. Pencinta alam itu nggak hanya di gunung mainnya gitu, tapi bahkan sosialisasi ke warga segala macam gitu. Titik nol kayak apa sih, ngapain kan pencinta alam kan naik gunung doang biasa orang tahu kan. Iya, orang tahunya. Iya, pencinta alam naik gunung doang. Kan kalau titik nol itu kita peduli kayak penanaman pohon-pohon bakau ya. Yeah. Pohon-pohon bakau untuk menahan erupsi. Itu kan salah satu dari bagian alam. Gitu. Berarti diajarin apa namanya? Tanam ya apa? Iya. Yang namanya yang di laut ini kan menanam tembakau, hutan bakau, iya. Bahkan ada juga beberapa pencinta alam itu ikut serta dalam kelestarian rumput laut, karang rumput laut ada. Itu kan bukannya masuknya ke itu kan kayak apa namanya, diving, iya. Iya, tapi kan kita lupa laut itu bagian dari alam. Oh, jadi selama ini yang kita kenal kan taunya pencinta alam itu naik gunung. Iya, pencinta alam kan kehidupan yang ada di alam ini kita peduli, bukan hanya tumbuhan, hewan, tapi bahkan manusia. Yang saya bilang ada berapa program-program kayak pencinta alam itu ikut serta kayak membangun relawan lah ya. Relawan di masyarakat. Terus ada juga yang ikut serta dalam kayak penanganan banjir. Ada banyak pencinta alam gitu. Terus ikut serta kayak mingguan mereka itu misalnya di salah satu kelurahan ini bikin kegiatan bersih-bersih saluran. Ada pencinta alam yang ikut serta dalam itu. Oh, dilibatkan berarti. Dilibatkan juga gitu. Nggak hanya naik gunung gitu aja, tapi dari titik nol sampai titik tertinggi MDPL. Mereka tuh. Ya, yang kita tahu kan ya, yang kita tahu nih guys ya, yang kita tahu pencinta alam itu hanya sebatas dia naik gunung, kemudian udah nyampe atas, selesai. Turun lagi, pulang, selamat kan gitu. Iya. Tapi ini enggak. Jadi itu di pencinta alam, di materi itu semua diajarin. Diajarin dari titik nolnya itu apa di laut. Ya berarti kita harus peduli di lautnya apa dulu. Misalnya ya tadi pohon tembakau, terus kerusakan karang, terus ada lagi penanaman rumput laut massal. Itu biasanya dilakukan juga pencinta alam. Naik tingkat tertinggi dikit di kemasyarakatan. Atau ada biasanya itu namanya sosialisasi ke masyarakatan. Kalau misalnya di itu biasanya itu sering dilakukan sosialisasi perdesaan gitu. Jadi tanya masyarakat ini keluhannya apa sih gitu. Setelah itu baru naik lagi, baru ke gunung. Iya, baru lagi ke undak-undakan punggung. Bukan langsung ke itu. Belum. Undakan pundung nih. Mereka kegiatan lagi di sana. Tanya lagi di warga-warga sekitaran gunung itu. Mereka ada keluhannya apa, pekerjaannya apa, tiap hari penghasilannya bagaimana. Oh, maksudnya kaki gunung gitu. Iya. Termasuk kalau ada bencana kan suka ada longsor ya. Longsor. Itu salah satu pencinta alam programnya masuk ke dalam itu. Bantu sosialisasi masyarakat dalam itu ya, Kak. Gitu. Bahkan ada juga beberapa pencinta alam sampai ikut serta kayak membangun suatu desa seperti KKN, membangun desa. Jadi desa ini punya kendala apa? Mungkin ini agak kasar ya teman-teman, kayak di suatu desa yang namanya pinggir bawah kaki gunung itu petani. Petani itu sering yang namanya musuh petani itu selain hama, mereka punya musuh besar, yaitu adalah tengkulak. Iya. Bener kan? Tengkulak ini sering mencekik harga para petani. Bahkan hadirnya pencinta alam di sana itu membantu untuk mengurangi tengkulak tersebut.
Artinya nggak hanya serta pengen mengenal alam aja, tapi ikut serta membangun ekonomi masyarakat. Berarti pecinta alamnya maksudnya membeli apa mengarahkan nih langsung aja ke pasar. Mengarahkan biasanya. Selain mengarahkan, mereka tuh mengasih solusi. Bu, misalnya contoh, misalnya buah apel atau buah apa di perkotaan ini harganya naik. Ternyata di desa ini mereka beli semurah-murahnya tengkulaknya nih. Jadi kan mereka panen itu hanya untuk sekedar menahan hidup petaninya, bukan untuk mensejahterakan dirinya, gitu loh. Nah, hadirnya pencinta alam di situ karena kita banyak basicnya adalah seorang mahasiswa dan siswa pendidikan ya, yang mengenal hidup perkotaan. Kita hadir di situ, kita memberi tuh, ngasih tahu kepada mereka. Kita ngasih tahu, oh Bu, solusinya gini. Kalau Ibu misalnya punya buah, Ibu bisa loh, apa sih perkembangan yang ada di Jakarta saat ini? Kita bawa itu ya. Perkembangannya maksudnya bukan hanya sebagai teknologi ya Kak, sebagai perkembangan penjualan atau perkembangan perdagangan. Kita ngasih tahu mereka tuh, Bu, di Jakarta harganya lagi naik loh. Tapi mereka kan, iya Mas, susah Mas, kalau ngirim sono saya nggak punya akses. Tapi kita ngasih solusi. Ada Bu, berapa akses, kayak berapa ekspedisi. Sekarang itu menerima lu pengiriman A, B, dan C. Dan Ibu hanya perlu nomor akses penjualan di sana gitu. Nah, hadirnya pencinta alam di sana itu membantu akses mereka. Oh iya iya. Iya, nggak hanya untuk kayak ngasih solusi aja, tapi ngasih bantuan sesedia mungkin untuk mereka itu mensejahterakan diri para petani. Karena itu bagian dari kehidupan di alam semesta kan. Gitu. Itu di kaki gunung ya. Itu di kaki gunung. Terus naik lagi berarti kan di yang tadi bilang apa? Pegunungannya ya. Pegunungannya. Nah, kalau pegunungannya teman-teman semua itu pasti udah pakai tahu lah ya. Pasti yang namanya pendakian segala macam. Nah, tapi pencinta alam ini target mereka itu tiap pendakian tuh nggak harus muncak. Biasanya pencinta alam. Tapi menikmati seberapa nikmatnya pendakian dan seberapa besar makna arti pendakian. Itu dua. Bukannya tujuannya emang harus puncak. Harus puncak. Enggak. Karena apa? Yang namanya pencinta alam itu mereka tuh udah punya basic nih. Udah punya basic dan teori tentang alam itu. Udah terlatih artinya kan. Mereka tahu ketika mereka puncak, cuaca atau kondisi alam tidak mendukung, mereka akan mengambil alih, kayak kita nggak harus muncak. Oh, jadi cukup hanya sebatas camp terakhir lah. Ya, camp terakhir atau di undakan di undakan pergunungan. Jadi nggak mesti harus sampai ke atas. Nggak harus sampai ke atas. Karena mereka akan tahu itu semua. Resikonya bagaimana. Seperti video-videonya sebelumnya kan. Mereka udah terlatih, termanajemen dalam hal tersebut. Gitu. Nah, ketika mereka terjun di alam sekalipun, target mereka tuh nggak hanya naik gunung aja. Tapi nggak tujuannya naik gunung sampai puncak, selesai camp semalam, langsung summit, terus langsung turun. Nah, nggak hanya itu aja, tapi biasanya banyak program-program pencinta alam ini kayak pendakian bersama. Di pendakian bersama ini mereka maksudnya itu bukan naik gunung sama bareng-bareng doang. Tapi mereka naik pendakian bersama ini melakukan kayak pembersihan. Oh iya, gue pernah tahu tuh di medsos tuh. Ya. Di medsos di TokTok. Ya. Suka ngeliat tuh, ada tuh sambil naik gunung sambil turun, bisa sambil ngambilin sampah. Gitu. Nggak hanya cuma naik gunung aja mereka, tapi ikut serta dalam membersihkan alam tersebut. Walaupun sampah-sampah sekecil mungkin, mereka kan pasti bawa turun. Tapi kalau dengan kondisi barang bawaan udah banyak, turun bawa sampah juga, udah pasti yang namanya pendakian kita bawa logistik, kita naik itu bakalan habis di atas kan. Kita akan ada pengurangan. Artinya kan di situ udah mulai agak enteng carrier kita atau barang bawaan kita. Itu mereka turun itu nggak hanya bawa barang enteng itu aja, tapi mengimbangkan barang ketika mereka naik. Kalau barang bawaan yang kita bawa kayak logistik itu udah pasti kan kita bawa lagi. Cuma yang tadi gue bilang, pas turun kita ketemu sampah nih kan, orang kan kalau naik gunung kan ada orang yang nggak tahu, sekedar cuma naik gunung doang, sampah ditinggal di jalan. Ada tuh kayak bungkus permen lah, apa bungkus roti. Betul. Nah itu kan kalau orang-orang yang ngerti, yang memang pecinta alam, ketemu pada saat turun ataupun naik pasti kan diambil. Nah itu apa nggak beban, maksudnya kalau ketemunya banyak sampahnya? Ketemunya banyak, makanya mereka tuh bahkan suka ada
gua ngelihat satu kantong plastik loh dijinjing di Iya, bawah. betul. Nah, itulah hebatnya pencinta alam. Mereka tuh melakukan pendakian itu terlatih itu nggak hanya mereka sendirian, solo hiking apa segala macam. Tapi mereka kan perginya bersama-sama Iya, gitu. iya. Pergi bersama-sama artinya di sini sebanyak mereka bisa bawa sampah itu turun, mereka kan bawa itu turun. Kalau misalnya mereka nggak bisa, tapi ketemu di pos pos pemberhentian selanjutnya yang memang itu adalah pos resmi dari Taman Nasional Gunung tersebut, mereka kan menitipkan di sana. Yang mereka misalnya udah bawa nih di atas sudah penuh Ah, kiri kanan, artinya kan mereka susah sulit untuk bergerak, tapi mereka akan titipkan. Salah satu dari kayak di tangan mereka itu, Pak, saya titipkan di sini. ini titipin sampah boleh. Boleh nitipin sampah. Yang penting jangan berserakan di jalan. Titipin sana, ketika petugas itu turun, mereka akan bawa. Karena kan kalau petugas Taman Nasional itu nggak satu orang aja yang menjaga, pasti mereka akan melakukan rolling. Oh, rolling nanti ya. Iya, entah 2 hari sekali atau seminggu 3 kali. Oh, iya, 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 iya. iya. Oke, sedikit udah kita bahas mengenai pencinta alam. Salah satunya tadi kita bahas di awal sejarah. Iya, Tadi pertama berdirinya itu awal mulanya itu di Jogja berarti ya. iya di Jogja. Tahun 53. 1953. Untuk tanggalnya tahu nggak? 18 Oktober. 18 Oktober. Ya, 18 Oktober 1953. Kalau pencetus untuk pencetusnya Pak siapa? Bang Bang, Awi Bowo. Bang Awibowo. Kalau Iya, untuk di Jogja, tapi tadi katanya ada di di Jakarta ya? dia di UI Bang Jakarta Depok ya berarti ya masuknya. UI ya, UI UI. Depok. Ya UI itu Bang Su Hing Kim kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman itu Nanti tinggal bisa dikoreksi di ya komentar ya. Suk Hing Kim apa Suk Hing Kim gitu. Bisa teman-teman koreksi di kolom Tapi komentar. dua orang ini yang pendiri ini saling kenal. Pada masanya mereka saling kenal. Oh, makanya dia ketemu nama PPA ya. PPA, Perkumpulan Pencinta Kumpulan Alam. Pencinta Alam. Iya. Oh ya. Nah, makanya habis PPA ini, Perkumpulan Pencinta Alam, maka organisasi ini diresmikan oleh kampusnya masing-masing nih. Gitu. Karena selain menaikkan nama kampus, mereka kan pengen nama organisasi mereka dikenal juga. Oh iya, iya. Sampai Betul. salah satu pencinta alam besar saat ini namanya Wanadri. Iya. Iya, itu pencinta alam yang luar biasa, menciptakan banyak-banyak anak bangsa yang terlatih dalam itu mengenal alam. Bahkan salah satunya sampai Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Ah, bagian anggota dari Wanadri, terus salah satu eh, ini Letjen Kopassus apa Jenderal Kopassus bintang 3, saya lupa namanya, itu bagian dari Wanadri, terlatihnya dari Wanadri gitu. oke. Jadi mengenai pecinta alam tadi udah sedikit kita bahas. Nggak banyak sih, sedikit aja. Karena Sedikit. nanti ini bakal panjang karena di pecinta alam ternyata banyak juga ada materi-materinya. Termasuk nanti materi tentang panjat tebing, tentang diving juga ternyata Iya. ada masuk. Nah, Jadi nanti buat video selanjutnya kita akan membahas Untuk video selanjutnya kita akan membahas secara rinci mengenai program sebenarnya pencinta alam apa aja sih isinya program. nah, Nah, setelah program kita bahas lagi alat-alatnya apa aja sih. Setelah alat-alat kita bahas lagi nih cara prakteknya nanti seperti apa. Jadi panjang nih. Ya, jadi kalian tetap mengikuti video gua di berikutnya karena pastinya ada manfaatnya. ya. Ya, Dan karena manjang nih. iya. Manjang. Nah, untuk teman-teman juga di part 2-nya nanti saya undang, insya Allah ya, tidak berhalangan orangnya, saya undang salah satu anak pencinta alam di Jakarta Barat yang teman sedekat kita sendiri. Nanti kita datang, namanya Bang Andrea, dan itu salah satu saat ini sebagai orang perintis pencinta alam di tempatnya dia, di kampusnya dia. Oke. Ya, nanti kita hadirkan di channel ini teman-teman semua. Jadi buat video berikutnya nanti kita akan membahas mengenai apa tadi programnya di pencinta Iya. alam apa, kemudian belum kita bahas tentang alatnya juga Betul. dan ngebahas pokoknya banyak lah ya. Iya. Jadi tetap selalu ngikutin video gue berikutnya karena pastinya banyak manfaatnya. Dan untuk challenge-nya masih berlaku tantangannya Yang kemarin yang video sebelumnya yaitu 100.000 subscriber sampai lebaran. iya. Kalau sampai 100.000 subscriber lebaran Idul Fitri tahun ini ya, sampai 100.000 subscriber maka kita akan podcast di
Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Dan pastinya ada hadiah dari gue ya. Ada hadiahnya, tenang aja. Ada hadiahnya, kita akan pilih random dari komentar ya. Kita akan pilih random. Jadi makanya di-share sebanyak-banyaknya, jangan lupa juga di-subscribe juga ya. Nah, nanti kita akan pilih. Jangan lupa kita pilih untuk pemenang hadiahnya yaitu melalui komentar. Makanya jangan lupa di komentar ya. Komentar yang banyak. Oke. Jadi untuk kali ini sepertinya cukup pembahasannya mengenai pecinta alam. Untuk di video berikutnya kita membahas itu, dan pastinya kita coba undang yang tadi dibilang sama Kak Supron. Kita coba undang Bang Andrea ya. Ya, sama kalau bisa nanti kalau misalnya tidak berhalangan, Bang Andrea itu punya ketuanya kan. Kita hadirkan dua-duanya itu. Oke. Pengurusnya dan ketuanya. Iya. Jadi kita coba datengin ya. Jadi mudah-mudahan yang tadi dibilang diundang bisa hadir lah. Bisa hadir dalam channel ini. Kita ngobrol banyak. Oke. Itu aja mungkin untuk kali ini. Seperti biasa, buat kalian yang ingin belanja, ada di deskripsi di bawah. Untuk di deskripsinya yang mau belanja ada di keranjang, bukan keranjang sih, ada di toko Oren. Dan untuk Warkop HD-nya ini memang kita podcastnya di sini, kita ngobrol-ngobrolnya di sini. Warkop HD-nya di Jalan Mawar Dalam Tengah nomor 20, Koja, Jakarta Utara ya. Nah, kalau untuk mau belanja atau mau ngemilnya, boleh yang sekitaran Jakarta, boleh langsung di online food ya, di online food di Ijo atau di Oren ya, bisa di online food. Dan untuk Kompas Tingkatnya juga yang support, Kompas Tingkat yang udah support channel gua, yaitu untuk sewa alat camping Jakarta Utara di Lontar 10 nomor 14. Jadi buat kalian yang nggak punya alat-alat gunung, yang nggak punya alat-alat hiking, yang nggak punya alat-alat dapur di gunung, dapur di rumah ya, betul. Dapur di gunung, bisa langsung ke sewa alat camping Jakarta Utara, termasuk di situ menyewakan sepatu, dan itu juga dia ngejual juga sih, jual sepatu, jual sandal ya. Dan untuk kaos A2O nya yang mau pesan untuk gambarnya, kaos A2O untuk gambarnya boleh desain sendiri, itu nanti ada juga di deskripsi Instagramnya, yaitu kaos alam. Itu ada nomor teleponnya juga di deskripsi situ. Nah, Instagramnya kaos alam ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu support dan dukung channel gue ini. Dan ingat tantangannya sampai Lebaran Idul Fitri ini 100.000 subscriber. Kalau nanti ternyata tidak sampai, ya mudah-mudahan sampai ya 100.000 subscriber. Sampai sih. Pokoknya yang jelas harus sampai, jangan nggak sampai ya. Lebaran 100.000 subscriber. Teman-teman jangan lupa di-share video-videonya. Ya, jadi 100.000 subscriber nih, pokoknya ingat 100.000 subscriber, ingat ada hadiahnya ya. Kita pilih dua orang pemenang ya, makanya silakan di komen, kita pilihnya nanti random melalui kolom komentar ya, kita akan pilih situ. Dan terima kasih buat semuanya. Apalagi ya, ini udah udah ya. Terakhir, selalu dukung channel gue ini dengan cara like, subscribe, share, dan komentar. Pastikan kalian selalu klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video gue menarik yang selanjutnya. Karena dalam video gue ini, di channel gue ini membahas cerita menarik dari orang sekitar, yang pastinya banyak manfaatnya dan banyak ilmunya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.